Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen pengelolaan mutu atau ISO pada kantor hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen kantor hukum yang diampu oleh Bapak Dr. Hufron SHMH. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rafli Andi Bangesto dengan NIM 1312100156. Kemudian teman saya Brenda Saskia Delerenta Putri dengan NIM 1312101136. Kemudian Putri Apriliani dengan NIM 13121161. Kemudian Olivia Ria Andriani dengan NIM 13121164. Dan yang terakhir Nafisa Putri Rozak dengan NIM 13121176. Kemudian materi yang pertama, about our company. Nama firma hukum kami adalah Radan Law Firm, yang berasal dari singkatan Rafli April Della Alif Nafisa, yang beralamat di Jalan Singapura nomor 40 Surabaya dengan nomor telepon 081556093049 dengan email radan@gmail.com. Selanjutnya, visi dan misi firma hukum. Visi. Kantor hukum dinamis yang dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat tentang jasa bantuan hukum yang berkualitas dengan mengutamakan kepuasan klien atas jasa profesi. Misi yang pertama, membantu secara langsung atau aktif masyarakat atau klien dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya. Dua, memberikan gambaran penjelasan dan pemikiran atau pendapat pada masyarakat atau klien untuk mengatasi permasalahan hukum yang dihadapinya. Tiga, melakukan advokasi pada pencari keadilan secara litigasi dan non-litigasi, baik dalam perkara individual maupun struktural. Empat, menyelenggarakan pendidikan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dan yang terakhir, menerapkan kaidah atau prinsip akademik dalam rangka peningkatan pelayanan bantuan hukum pada masyarakat. Selanjutnya, area praktik, yaitu ada insurance atau asuransi. Kami memiliki banyak ahli asuransi untuk menangani masalah asuransi yang kompleks. Tim kami hadir untuk memberikan solusi bagi klien kami, mudah dari saran peraturan hingga penyelesaian sengketa termasuk dukungan litigasi. Corporate law atau hukum perusahaan, kami memiliki tim yang memiliki pengetahuan dan pengalaman luas dalam memberikan nasihat kepada klien di bidang hukum perusahaan. Kami telah memberikan nasihat kepada klien yang terdiri dari usaha kecil dan menengah, perusahaan nasional dan perusahaan multinasional, litigasi dan alternatif, dispute resolution atau litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Membantu dan memiliki klien dalam kasus litigasi baik melalui pengadilan di semua tingkat persidangan atau melalui alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase. Kemudian, marriage and family law atau hukum pernikahan dan keluarga, yaitu kami memiliki tim pengacara yang berpengetahuan luas, yang memiliki pengalaman luas dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan dan keluarga. Kemudian teknologi media telecommunication law atau teknologi hukum media telekomunikasi. Layanan hukum kami mencakup penerapan dan kepatuhan terhadap perlindungan data, undang-undang e-commerce dan pembayaran elektronik. Tinjauan dari kepatuhan peraturan, pencegahan penipuan, rencana pemeliharaan keamanan data pribadi, dan perjanjian pemrosesan data. Yang terakhir, intellectual property atau hak milik intelektual. Konsultan dan pengacara kekayaan intelektual kami memiliki pengetahuan jaringan dan pengalaman yang luas untuk melindungi kekayaan intelektual klien kami. Struktur organisasi terdiri dari pendiri atau managing director, selanjutnya ada senior associates, di bawahnya ada associates, junior associate, dan paralegal. Pada struktur ini pendiri dari kantor hukum
hanya satu orang dan oleh karenanya yang bersangkutan merangkap kedudukannya sebagai managing partner dari kantor hukum yang bersangkutan. Sementara itu, untuk posisi-posisi lainnya yang ada dalam tubuh kantor hukum tidak jauh berbeda dengan struktur organisasi lainnya. Tugas dan wewenang satu pendiri atau managing director, yaitu Aliviari Andriani, bertugas dan mempunyai wewenang mengemban tanggung jawab utama bagi kantor hukum dalam kaitannya dengan kebijakan dan tujuan pencapaian dan komitmen terhadap kualitas menjamin bahwa tercipta adanya suatu pemahaman tentang standar, penetapan, dan pemeliharaan kualitas dalam tubuh kantor hukum yang dipimpinnya. Dua, bertanggung jawab untuk senantiasa memastikan akan sumber daya yang sesuai dengan hasil kinerja berdasarkan persyaratan dan kualifikasi klien. Tiga, mengemban seluruh tanggung jawab manajemen untuk setiap fungsi-fungsi yang mempengaruhi kualitas pemberian jasa terhadap para kliennya dan untuk penyediaan jasa mempengaruhi kualitas pemberian jasa terhadap para kliennya dan untuk penyediaan jasa hukumnya sesuai dengan persyaratan kualitas dari lingkup bisnisnya. Empat, bertanggung jawab bagi kepentingan organisasi adalah untuk senantiasa mengendalikan prosedur keuangan dan administratif minimal sesuai dengan standar yang berlaku secara umum. Dua, senior associate, yaitu Rafli Andi Pangestu. Jabatan senior associate ini kurang lebih sebagai traffic yang dimaksud dalam hal ini sebagai pihak yang menjembatani hubungan antara manajer partner dan atau partner dalam melaksanakan pekerjaan kantor dengan para profesional yang tingkatannya berada di bawah senior associate. Tujuannya tidak lain untuk melakukan transfer of know-how tentang menjalankan pekerjaan dan pada saat yang bersamaan melakukan pembelajaran dalam pengelolaan kelangsungan kinerja kantor hukum. Secara umum, tugas dari senior associate adalah sebagai supervisor dalam penanganan kasus. Tiga, associate, yaitu Nafisa Putri Rozak. Associate dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya harus berpegang teguh pada prinsip ketelitian dan kehati-hatian. Oleh karenanya, dalam menyikapi setiap pekerjaan yang didelegasikan, proses sampai dengan selesaikannya tugas dimaksud harus berpegang teguh bahwa dalam melaksanakan pekerjaannya, jangan pernah merasa puas karena hal tersebut meskipun sederhana namun dapat berakibat fatal. Pola-pola yang diterapkan dalam menangani kasus perlu kiranya untuk dilakukan upaya verifikasi ketentuan dan peraturan, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk dilaksanakannya riset lapangan guna menelusuri data-data yang diperlukan. Mekanisme riset tersebut dapat berupa konfirmasi kepada kolega yang bekerja di kantor hukum lain, riset kepustakaan maupun riset lapangan, baik melakukan klarifikasi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan, misalnya instansi-instansi pemerintah terkait. 4, junior associates, yaitu Putri Apriliani. Junior associates bertugas untuk membantu senior associate maupun partner, biasanya ditugaskan terlebih dahulu untuk melakukan riset dan tugas awal lain yang relevan, seperti mereview perjanjian, monitoring ke pengadilan, mencatat notulensi risalah persidangan, hingga kerapian pemberkasan. Yang terakhir ada paralegal, yaitu Brenda Saskia Della Renta Putri Baskoro. Paralegal wajib melaksanakan bantuan hukum dan pelayanan hukum berdasarkan penugasan dari pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar layanan bantuan hukum. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugas, paralegal wajib menunjukkan kartu identitas yang berlaku dan atau surat tugas. Kartu identitas berlaku paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang atau dievaluasi oleh pemberi bantuan hukum. Sedangkan surat tugas hanya berlaku selama paralegal melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum. Kewenangan paralegal dapat memberikan bantuan hukum bagi masyarakat adalah menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum lain terhadap permasalahan hukum yang diselesaikan secara non-litigasi. Manajemen pengelolaan mutu atau ISO pada kantor hukum. Konsep mutu. Mutu merupakan suatu ukuran untuk menilai bahwa suatu jasa dianggap telah memiliki kualitas apabila berfungsi atau mempunyai nilai guna seperti yang diinginkan. Mutu secara mendasar terkait dengan sesuatu yang memiliki istimewaan karena manfaat jasa dan membuat orang tertarik dan kagum pada jasa yang bersangkutan. Atau lebih kata lain, mutu merupakan sesuatu yang menjadikan suatu jasa memiliki nilai value tergantung dari sudut pandang dan perspektif yang bermacam-macam.
Manajemen mutu. Sistem manajemen mutu atau SMM adalah sebuah sistem yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan klien dan memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan. Sistem manajemen mutu juga adalah kemampuan suatu kantor hukum dalam menjaga kualitas mutu dari jasa yang dilayankan. Salah satu jenis sistem manajemen mutu yang sangat populer dan mungkin paling banyak diterapkan di seluruh dunia adalah SMM yang dikeluarkan oleh organisasi standar internasional, International Standard Organization atau ISO. Manajemen mutu merupakan aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu kantor hukum dalam rangka mencukupkan kebutuhan klien dan ketetapan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Prinsip-prinsip sistem manajemen mutu. Yang pertama, fokus klien. Prinsip fokus pada klien menunjukkan bahwa setiap kantor hukum harus berusaha untuk memuaskan pelanggan, harus mengidentifikasi, membangun, dan memahami kebutuhan dan harapan klien saat ini dan di masa depan. Organisasi harus memastikan bahwa tujuannya terkait dengan kebutuhan dan harapan klien. Keterlibatan orang. Prinsip keterlibatan orang menekankan pada kepentingnya aspek kompetensi, pemberdayaan, dan keterlibatan seluruh pegawai karena keseluruhan aspek tersebut dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk menciptakan nilai. Kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan menjelaskan bahwa pemimpin di semua level organisasi harus mempunyai kesatuan tujuan dan arah, serta menciptakan kondisi di mana setiap pegawai terlibat dalam mencapai sasaran mutu organisasi. Pentingnya setiap pemimpin menciptakan kesatuan tujuan, arah, dan keterlibatan pegawai adalah untuk menyelaraskan strategi, kebijakan, proses, dan sumber daya dengan tujuan organisasi. Pendekatan proses. Pendekatan proses menjelaskan bahwa proses-proses dalam sebuah organisasi harus terstruktur dan mengarah pada tujuan tertentu dengan cara yang paling efisien dan efektif. Pentingnya prinsip ini adalah adanya hubungan proses yang saling terkait dan bersama-sama mengarah pada pencapaian tujuan organisasi. Pendekatan sistem pada manajemen. Sistem didefinisikan sebagai kumpulan dari berbagai bagian atau komponen yang satu sama lain saling berhubungan dan saling tergantung untuk menuju tujuan. Pendekatan sistem memandang suatu organisasi secara keseluruhan daripada bagian-bagian yang diekspresikan sebagai holistik. Pengambilan keputusan berbasis bukti. Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap organisasi dalam mengambil keputusan harus berdasarkan hasil dari analisis dan evaluasi data dan informasi. Dalam manajemen mutu, bukti diartikan sebagai informasi yang menunjukkan bahwa sesuatu memang ada atau benar. Bukti dapat dikumpulkan dengan melakukan observasi, pengukuran, tes, atau dengan menggunakan metode lain yang sesuai. Perbaikan. Prinsip perbaikan menjelaskan bahwa untuk mencapai kesuksesan, organisasi harus memiliki fokus perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan tindakan perbaikan dapat mempertahankan tingkat kinerja organisasi dan dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi, baik dalam kondisi internal dan eksternal organisasi, serta dapat menciptakan peluang baru. Manajemen relasional. Untuk mencapai kesuksesan yang berkelanjutan, organisasi harus mengelola hubungan dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Kesuksesan organisasi secara berkelanjutan akan lebih mungkin dicapai ketika organisasi tersebut dapat mengelola hubungan dengan pihak yang berkepentingan, sehingga organisasi dapat mengoptimalkan dampaknya terhadap kinerja organisasi. Komponen dalam sistem manajemen mutu. 1. Perencanaan kualitas, proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan memutuskan bagaimana cara memenuhinya. 2. Peningkatan kualitas, perubahan yang sengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan atau kendalian hasil. 3. Kontrol kualitas, upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan keadilan proses dalam mencapai hasil. 4. Jaminan kualitas, tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan keandalan yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Proses dalam sistem manajemen mutu. 1. Organisasi harus menentukan input yang dibutuhkan dan keluaran yang diharapkan dari prosesnya. Masukan yang dibutuhkan untuk proses yang harus dipertimbangkan dari sudut pandang apa yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses seperti apa yang direncanakan. Keluaran yang diharapkan harus dipertimbangkan dari sudut pandang apa yang diharapkan oleh pelanggan atau proses selanjutnya. Masukan dan keluaran dapat berwujud misalnya bahan, komponen, atau peralatan, atau tidak berwujud misalnya data, informasi, atau pengetahuan. 2. Saat menentukan urutan dan interaksi proses ini, hubungan dengan input dan output dari proses sebelumnya dan selanjutnya harus dipertimbangkan.
3. Untuk memastikan bahwa proses efektif, yaitu memberikan hasil yang disepakati, kriteria dan metode pengendalian proses harus ditentukan dan diterapkan oleh organisasi. Kriteria untuk pemantauan dan pengukuran bisa berupa parameter proses dan spesifikasi layanan. 4. Organisasi harus menentukan sumber daya yang dibutuhkan untuk proses, seperti orang, infrastruktur, lingkungan untuk pengoperasian proses, pengetahuan organisasi, dan pemantauan dan pengukuran sumber daya, pertimbangan mengenai ketersediaan sumber daya yang mencakup kemampuan dan batasan sumber daya internal yang ada, dan hal-hal yang dapat diperoleh dari penyedia eksternal. 5. Organisasi harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang untuk prosesnya dengan terlebih dahulu menentukan aktivitas proses dan kemudian menentukan orang-orang yang akan melakukan kegiatan tersebut. Tanggung jawab dan wewenang dapat ditetapkan dalam informasi terdokumentasi seperti bagian organisasi, prosedur dokumentasi, kebijakan operasional, dan uraian tugas atau dengan menggunakan pendekatan sederhana dari instruksi lisan. 6. Organisasi harus memperhatikan dan mempertimbangkan data kinerja yang diperoleh melalui pengkajian kriteria yang ditetapkan untuk pemantauan dan pengukuran, menganalisis dan mengevaluasi data. Organisasi harus mempertimbangkan data kinerja yang diperoleh melalui pengkajian kriteria yang ditetapkan untuk pemantauan dan pengukuran, menganalisis dan mengevaluasi data. Sistem ISO, International Organization for Standardization. International Organization for Standardization atau yang lebih dikenal sebagai ISO adalah salah satu standar internasional yang dalam sebuah sistem manajemen untuk pengukuran mutu organisasi. Mereka memegang peranan penting dalam mengukur bagaimana kredibilitas perusahaan yang ingin bersaing secara global, dan juga adalah salah satu cara untuk meningkatkan sistem manajemen mutunya. Mereka yang memiliki sertifikasi ISO akan memiliki kemungkinan lebih untuk memenangkan kompetisi pasar. Hal itu disebabkan karena adanya jaminan kualitas dari produk atau jasa yang ditawarkan, serta kepercayaan konsumen akan brand terkait. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh sebuah perusahaan dengan adanya sertifikasi ISO sebagai standar perusahaan tersebut. 1. Meningkatkan kredibilitas perusahaan serta kepercayaan pelanggan. 2. Jaminan atas kualitas dengan standar internasional. 3. Meningkatkan image perusahaan. Kelola mutu suatu kantor hukum. Pengelolaan mutu kantor hukum harus melakukan upaya pengelolaan mutu jasa hukum dan membangun suatu sistem pengelolaan mutu yang memungkinkan bagi law firm kantor hukum tersebut secara berkesinambungan meningkatkan mutunya. Sebagai suatu sistem, maka pengelolaan mutu harus mudah dipahami dan dilaksanakan oleh segenap komponen dalam kantor hukum atau law firm. Sistem yang berisi konsep tersebut harus dituangkan secara tertulis dan menjadi panduan bagi semua. Dengan demikian, pengelolaan mutu pada kantor hukum melibatkan aspek-aspek penting seperti penerapan standar mutu, pengendalian mutu, pengawasan, dan manajemen sumber daya manusia. Adanya konsep tertulis yang jelas memungkinkan bagi semua elemen kantor yang untuk menjalankan pengelolaan mutu sesuai dengan porsinya masing-masing. Sistem pengelolaan mutu akan melihat kegiatan atau aktivitas law firm dalam memberikan layanan kepada klien sebagai suatu rangkaian proses yang harus ditata dengan baik. Klien berhak untuk mendapatkan kepuasan dari kantor hukum mulai dari pertama kali menghubungi kantor tersebut, kemudian pada saat jasa hukum diberikan, pada tahap invoice atau tagihan fee diterimanya. Seluruh rangkaian tersebut harus memuaskan klien. Keseimbangan mutu konsultan hukum dengan lawyer fee. Dalam memberikan jasa hukum harus berorientasi pada ekspektasi dan kebutuhan klien. Jasa minimal yang diberikan oleh konsultan hukum juga tetap memperhatikan kode etik dan standar profesi. Resiko bagi kantor hukum versus kepuasan klien dalam arti harus memperhatikan keseimbangan antara resiko bagi kantor hukum dalam melakukan pekerjaan demi kepuasan klien. Tekanan terhadap pada biaya jasa hukum karena tekanan harga pasar kantor konsultan hukum sering mengalami kerugian karena memberikan kualitas yang rendah dibandingkan resiko dan pengeluaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Tantangan dan resiko penerapan standar mutu kantor hukum.
Tantangan penerapan standar mutu pada kantor hukum meliputi beberapa hal seperti kurangnya sistem pengendalian mutu yang jelas, kurangnya supervisi atau pengawasan, serta keseimbangan antara mutu konsultan hukum dengan biaya jasa. Selain itu, tekanan terhadap biaya jasa hukum juga menjadi tantangan dalam penerapan standar mutu. Hal ini disebabkan oleh tekanan harga pasar yang sering dialami oleh kantor konsultan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengendalian mutu yang jelas dan supervisi yang memadai untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, penerapan untuk mengatasi tantangan tersebut, standar mutu ISO 9001 pada kantor hukum dapat membantu meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan dan memastikan bahwa proses bisnis memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan secara internasional. Risiko yang mungkin timbul termasuk risiko terkait kepuasan klien, resiko hukum, dan resiko finansial. Oleh karena itu, perlu adanya sistem pengendalian mutu yang jelas dan supervisi yang memadai untuk mengatasi tantangan tersebut. Manfaat menerapkan ISO pada kantor hukum. Manfaat dari menerapkan ISO pada kantor hukum meliputi meningkatkan kepercayaan konsumen, memastikan perusahaan memenuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, meningkatkan citra perusahaan di mata pihak berwenang, memperluas akses ke pasar global, memperluas jaringan bisnis, meningkatkan potensi keuntungan, meningkatkan kesadaran mengenai risiko dan bahaya dalam lingkungan perusahaan, mengevaluasi kinerja sistem manajemen, dan memperbaiki secara terus-menerus. Selain itu, penerapan standar mutu ISO pada kantor hukum dapat membantu meningkatkan kualitas layanan hukum yang diberikan dan memastikan bahwa proses bisnis memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan secara internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.